Hari ini kita mau kemana ini? Menghadiri anak sekolah. Kita mau ngadirin acara di sekolahnya Zidan ya. Kita hari ini mau ke situ dan melihat penampilan dari para siswa-siswa di situ ya. Nah, sekarang kita mau menuju ke sekolahan. Nah, ini sekolahnya deket ya, jadi kita jalan kaki saja. Pagi ini aku berangkat ke acara anak di sekolah dengan jalan kaki saja. Kebetulan juga di depan sana sudah ada Mbak Dian dan Mbak Aida yang sama juga ingin datang ke acara tersebut. Sekolahan anak, mau ada pentas ya. Anakku mau tampil. Mau melihat penampilan dari anak-anak bahasa Iya. Korea ya. Sampai jumpa di kelas. Jadi lokasi sekolahannya tuh deket banget ya dari rumah kita. Jadi kita tidak perlu repot-repot naik kendaraan. Sepanjang jalan terasa tenang, udaranya pun segar, dan beberapa orang tua lain juga terlihat berjalan menuju sekolah bersama dengan kami. Kami pun sudah tiba di gerbang sekolah dan mencari aula tempat acara dilaksanakan lewat papan petunjuk yang tertera di situ. Untungnya di situ juga ada ibu guru yang menyambut kami dan mengarahkan kami ke tempat acaranya. Untung saja kami datangnya lebih awal, jadi tidak terlalu terlambat untuk menuju ke tempatnya. Kami pun berjalan di lorong sekolah dan akhirnya kami pun tiba di aula utama, dan di situ juga sudah terlihat anak-anak yang sedang duduk. Di situ juga sudah banyak orang tua yang hadir. Kami pun lalu mencari tempat duduk. Tentunya sebelum acara dimulai, kami pun tidak menyia-nyiakan waktu untuk berfoto-foto ria terlebih dahulu. Nah, akhirnya acaranya sudah dimulai dan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Korea Selatan. Acara pertama pun dimulai diawali dengan anak-anak yang akan memainkan alat musik, yaitu menabuh genderang, alat musik tradisional khas Korea. Nah, mereka pun sudah bersiap dan akan memulai pertunjukannya. Dan mulai. Kemudian dilanjutkan oleh pertunjukan anak-anak kelas 2. Wah, sungguh luar biasa ya penampilannya, keren banget. Nah, kemudian dilanjutkan lagi penampilan dari anak-anak SMP. Setelah pertunjukan selesai, layar besar di aula mulai menayangkan sebuah video singkat yang isinya adalah rangkuman dari kegiatan belajar para siswa selama di sekolah. Mulai dari saat mereka belajar di kelas, berolahraga di lapangan, hingga momen-momen kebersamaan saat membuat karya. Tiap cuplikan yang muncul di layar aula membuat suasana aula menjadi hangat. Ada yang tersenyum bangga, ada pula orang tua yang diam-diam mengusap air mata karena haru. Melihat anak-anak tumbuh, belajar, dan berusaha bersama teman-temannya terasa begitu berharga. Video singkat itu seolah menjadi perjalanan kecil yang mengingatkan semua orang akan usaha dan keceriaan anak-anak setiap hari di sekolah. Saat di layar tersebut menampilkan anak kami Zidan di sana dengan senyum polosnya sedang belajar bersama teman-temannya, menulis di buku, dan ikut aktif dalam setiap kegiatan. Rasanya hati ini bergetar antara bangga dan haru melihat setiap usaha kecilnya yang ia lakukan di sekolah. Setiap gerakan dan ekspresinya yang tampil di layar seakan menceritakan perjalanan pelajarannya selama ini. Aku tersenyum lebar sambil sesekali menahan air mata melihat anakku tumbuh, berani tampil, dan bahagia di lingkungannya, membuat semua rasa lelah ini terbayar lunas. Video singkat itu menjadi kenangan indah yang akan selalu tersimpan di hati sebagai bukti langkah kecil menuju masa depan yang lebih baik. Semangat ya anakku. Acara pun dilanjut dengan penampilan para siswa yang memperkenalkan teman sekelasnya menggunakan bahasa Korea. Yang pertama ada penampilan dari Kirei dan temannya. Ih, lucu banget.
사랑해요. 기회는 소개하겠습니다. 자약 인자. Ih, keren banget penampilannya, gemesin. Dan dilanjutkan juga oleh anak-anak lain seperti itu ya. Kami pun diperlihatkan lagi video tentang kegiatan olahraga yang dilakukan di lingkungan sekolah selama aktivitas belajar. Nah, sekarang giliran anak-anak kelas 2 akan tampil. Tentunya pasti ada anak kita di situ yang akan tampil nanti. Ya, 햄버거와 좋아하고 Dan akhirnya Jidan akan tampil. Duh, jadi deg-degan nih. Semoga saja lancar. 안녕하세요. 저는 방학 때 한일에 4개 말할 거예요. 부산에 갔다 온 거, 집에서 TV 본 거, 휴대폰 깨는 거, 부모님과 함께 시장에 가서 벌과 야채 산 거, 집에 공원에 놀러 간 거, 부모님 친구에게 놀러 간 거, 엄마가 요리할 때 도와준 거까지 엄청 많은 일을 했어요. 그중에서 가장 기억에 남는 곳은 부산에 갔다 온 거였어요. 방학 때 시간이 너무 빨리 갔어요. 하지만 대학하고 친구들이랑 만나서 좋았어요. 감사합니다. Hore, penampilan Jidan keren banget ya. Sungguh luar biasa. Ai jadi kagum dan makin bangga deh sama kamu, Nak. Kemudian acara pun masih berlanjut, dilanjutkan oleh teman-teman Jidan yang lainnya. Semua siswa pokoknya penampilannya keren-keren banget ya. Walaupun mereka orang asing, tapi mereka ngomong Koreanya udah sangat fasih banget ya. Udah bagus deh pokoknya untuk tahap pemula. 나가 달리기 잘하는 나같이 다 모이면 하나 둘 알고 신나고 즐거운 이음반입니다. Acara pun masih dilanjut oleh penampilan anak-anak dari kelas 3 atau anak-anak dari SMP ya. Mereka pun sama ya, menampilkan atau bercerita tentang kesehariannya selama liburan sekolah dengan menggunakan bahasa Korea. Acara bercerita menggunakan bahasa Koreanya pun sudah selesai. Saatnya memanggil semua peserta ke panggung untuk menyanyikan sebuah lagu persembahan untuk Sonsengnim yang selama ini telah mengajari mereka. Dan lagu ini pun dinyanyikan dengan sangat sedih ya. Duh, aku jadi ikut sedih nih. Aku sebagai orang tua melihat penampilan anak-anak di atas panggung benar-benar membawa rasa haru dan bangga. Kemudian yang terakhir ditutup oleh penampilan siswa pemenang penghargaan, yaitu ada siswa dari Jepang dan dari Cina. Mereka sangat fasih sekali menggunakan bahasa Korea dan bahasa Jepang serta bahasa Cina. Mereka menceritakan semua kegiatannya menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Korea dan bahasa negara mereka. Dan akhirnya acara pun telah selesai, saatnya kami pulang. Kesan yang tertinggal bukan hanya tentang penampilannya itu sendiri ya, tetapi juga tentang bagaimana anak-anak belajar percaya diri, bekerja sama, dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Sebagai orang tua, kami merasa bangga sekaligus bersyukur bisa menyaksikan momen berharga ini. Tentunya ini menjadi momen atau pengalaman yang sangat berharga untuk kami sendiri ya, terutama kami yang datang dari Indonesia yang mencoba beradaptasi dengan lingkungan dan budaya di Korea. Sebelum pulang, kami diajak oleh para guru dan kepala sekolah untuk melihat ruang belajar anak kami dan hasil kreativitas dari mereka. Tetapi sebelum itu, ibu guru menginstruksikan kepada para orang tua siswa dan para siswa untuk melakukan sesi foto bersama untuk kenang-kenangan di sekolah nanti. Tentunya kami pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk berfoto bersama dengan anak kami. Jidan pun kemudian disuruh foto bersama teman-teman satu kelasnya. Tuh kan mereka pada foto seru-seru. Kita mau diajak keliling-keliling kelas dulu guys. Nah, kita mau diajak keliling-keliling kelas di pusat bahasa Korea Sindang. Ini suasana kelas bahasa Korea sekolahnya Jidan di Korea ya. मैंने एक ले और अपना है
kita masuk di suasana kelasnya Jidan. Ini ruang belajarnya Jidan seperti ini ya, banyak karya-karya atau ini apa metode-metode belajarnya seperti ini ya. Nah, ini ruangan kelas belajar bahasa Korea anak saya. Di situ banyak banget karya-karya anak saya dan juga metode pembelajaran yang dapat dipahami oleh orang asing. Nah, ini kelas bahasa Koreanya itu Jidan mau selesai ya, jadi mau masuk ke SD sekolah dasar di Warung Sejang. Jadi sekolah di Korea itu bagi orang asing yang belum bisa bahasa Korea itu sekolah SD-nya ada kelas tambahan yaitu kelas bahasa. Nah, kelas bahasa ini bisa juga sambil mengikuti kelas pelajaran umum, tetapi ada dua pilihan, mau fokus ke bahasa dulu apa mengambil dua-duanya. Kelas bahasanya sudah selesai, saatnya Jidan masuk ke sekolah SD untuk mengikuti pelajaran umum yang ada di Korea. Karena materi pembelajarannya semuanya menggunakan bahasa Korea, tentunya siswa yang sekolah di Korea harus bisa memahami bahasa Korea. Hari ini kita telah menyaksikan penampilan para siswa di kelas bahasa, termasuk anak saya sendiri, Jidan, yang penuh dengan semangat memperlihatkan hasil belajar mereka. Dari setiap kata, kalimat, hingga keberanian mereka tampil di depan, kita bisa melihat betapa besar usaha dan perjuangan yang telah mereka lalui. Semua proses ini adalah bekal penting sebelum mereka melangkah ke kelas umum, tempat mereka akan belajar dan berkembang lebih luas lagi bersama teman-teman yang lain. Sebagai orang tua, kami merasa bangga sekaligus terharu. Perjalanan mereka memang tidak mudah, tetapi dengan kerja keras dan semangat mereka, kami merasa optimis dan yakin anak kami bisa.